Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayatullah Makawi dengan NIM 2202045020012 dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro kelas 02. Di dalam video kali ini saya bakal melakukan UTS dengan materi masalah atau gejala yang terkait bidang ilmu elektro, dan masalah yang saya ambil yaitu terkait power quality atau kualitas daya listrik. Dan poin untuk pembahasannya terbagi menjadi dua, yaitu pengertian power quality atau kualitas daya listrik, dan yang kedua 9 jenis permasalahan yang ada pada power quality atau kualitas daya listrik dan solusi untuk mengatasinya. Materi yang pertama tentang pengertian power quality atau kualitas daya listrik. Power quality atau kualitas daya listrik adalah permasalahan daya listrik yang berbentuk penyimpangan tegangan, arus, atau frekuensi yang mengakibatkan kegagalan ataupun kesalahan operasi pada peralatan-peralatan yang terjadi pada konsumen energi listrik. Kualitas yang baik memiliki gelombang yang sesuai dengan tegangan AC yang sudah ditetapkan. Misalkan di Indonesia adalah 220 volt AC. Jika kualitas dayanya buruk, maka akan terjadi kerugian baik dari sisi pelanggan ataupun pembangkit. Dalam hal ini adalah penyedia listrik, yaitu PLN. Banyak faktor yang menyebabkan buruknya kualitas daya, bisa dari tegangan faktor, bisa dari faktor tegangan, faktor arus, faktor frekuensi, dan faktor beban. Materi yang kedua yaitu 9 jenis permasalahan yang ada pada power quality atau kualitas daya listrik. Yang pertama, gangguan sementara. Gangguan ini menyebabkan kehilangan semua daya secara tidak sengaja di suatu era. Durasi sekitar 2 detik sampai 2 menit. Penyebab biasanya karena kegagalan fungsi pada peralatan listrik, pengaruh cuaca, atau faktor human error. Hal ini menyebabkan sistem shutdown. Kemungkinan solusi yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan UPS dan UPS generator. Yang kedua yaitu pemadam jangka panjang. Pemadam jangka panjang tidak beda jauh dengan gangguan sementara. Perbedaannya pada durasi yang lebih lama, yaitu 2 menit lebih. Penyebabnya efek dan solusi yang sama dengan gangguan sementara. Ketiga, gangguan sesaat. Gangguan sesaat yaitu kehilangan daya karena sengaja maupun kecelakaan sangat singkat. Durasi dari milidetik sampai 1 atau 2 detik. Penyebabnya peralihan operasi yang berusaha mengisolasi masalah listrik dan mempertahankan daya ke area Anda. Akibatnya yaitu bisa menyebabkan peralatan listrik mati atau rusak. Pemrograman hilang atau disk drive rusak sehingga dapat kehilangan data-data penting pada disk drive. Kemungkinan solusi menggunakan UPS atau uninterruptible power supply, generator motor, atau standby power supply. Keempat, shock atau undervoltage. Shock atau undervoltage atau penurunan voltase terjadi dengan durasi. Shock atau undervoltage atau penurunan voltase terjadi dengan durasi milidetik hingga beberapa detik. Undervoltage merupakan shock yang lebih lama beberapa detik. Penyebabnya biasanya karena melakukan startup atau shutdown peralatan listrik utama. Terjadi hubungan singkat atau fault clearing atau sirkuit listrik yang berukuran kecil. Efek dari gangguan ini adalah kehilangan atau kerusakan data pada disk drive, lampu menjadi redup atau terang sendiri, tampilan layar pada alat elektronik menjadi menyusut, peralatan elektronik shutdown atau restart sendiri. Solusi yang bisa dilakukan yaitu dengan memindahkan komputer ke sirkuit listrik yang berbeda, voltage regulator, constant voltage transformer, atau ferro-resonant transformer, power conditioner, UPS, motor generation, commutator, fly-hell, atau superconductor storage. Kelima, membengkak atau tegangan berlebih. Overvoltage atau tegangan berlebihan karena meningkatnya voltase dengan durasi milidetik hingga beberapa detik. Voltase yang lebih besar, gelombang yang lebih lama dari beberapa detik.
penyebab, efek, dan solusi sama dengan univoltage. Keenam, transient impulse atau spike. Terjadi perubahan tegangan yang tiba-tiba hingga beberapa ratusan sampai ribuan volt biasanya dari dalam mikrodetik. Penyebab adalah operasi switching peralatan, menghidupkan dan mematikan peralatan elektronik atau mesin, pelepasan statis atau terkena petir. Efeknya ada kesalahan pemrosesan pada suatu alat atau data, kehilangan data, papan sirkuit yang terbakar. Kemungkinan solusinya yaitu menggunakan surge suppressor atau untuk transient power conditioner dan generator motor. Ketujuh, notch merupakan gangguan polaritas yang berlawanan dari bentuk gelombang dalam durasi mikrodetik. Secara umum, penyebab, efek, dan solusi sama seperti transient impulsi atau spike. 8. Noise, sinyal listrik yang tidak diinginkan dari frekuensi tinggi dari peralatan lain yang terjadi dalam durasi sporadis. Penyebabnya adalah gangguan elektromagnetik dari peralatan, transmisi gelombang mikro dan radar, dari siaran radio dan TV, las busur, pemanas, dari printer laser, termostat, kabar longgar, atau dari landasan yang tidak tepat. Efeknya dapat mengganggu peralatan elektronik yang sensitif, tapi biasanya tidak merusak. Ini dapat menyebabkan kesalahan pemrosesan atau kehilangan data. Solusinya yaitu menggunakan isolation, transformer, power conditioner, UPS, dan motor generation. Yang terakhir atau yang ke-9 yaitu distorsi harmonik. Perubahan gelombang sinus murni atau distorsi gelombang sinus karena beban nonlinear pada power supply durasi supradis. Penyebabnya adalah beban nonlinear. Efek yang ditimbulkan adalah dapat menyebabkan motor, transformator, dan kabel terlalu panas. Cara yang dapat ditempuh agar arus atau tegangan harmonisa dapat diminimalisir antara lain dengan pemasangan filter pasif L, filter pasif C, dan filter pasif LC atau low pass filter.